Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya, masukan ataupun yang teman-teman pikirkan tentang cerita Terpaksa Menikahi Pak Ustadz ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah mendengar, telah memberikan like maupun subscribe. Semuanya sangat berharga bagi Mimin. Terima kasih semuanya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Bab 123. Ya Allah, kuatkan istriku, batin Syafiq. Ia menunggu ibunya datang membawa kunci mobil dengan perasaan tidak menentu. Ia bahkan tidak berhenti berdoa. Bu Nining datang terburu-buru dan langsung membuka pintu mobil. Selama perjalanan, Syafiq mencoba untuk fokus. Ia bahkan terus mencuri pandang lewat spion untuk melihat Alika. Tangannya bahkan berkeringat. Beberapa kali ia mengusapkan tangannya yang basah pada celana. Fik, cepat sedikit, pinta Bu Nining. Ia menggosok-gosok tangan Alika yang berkeringat dingin. Dihadapkan dalam keadaan seperti ini, siapapun pasti akan cemas. Syafiq juga manusia biasa yang bisa merasakan cemas dan takut. Setengah jam berlalu, penuh ketegangan, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Mereka menunggu dokter yang sedang memeriksa Alika. Syafiq yang akan menghubungi mertuanya mengurungkan niatnya, karena ia telah berjanji pada Alika untuk tidak memberitahu Bu Rita mertuanya. Pintu ruangan terbuka, dokter dan beberapa perawat keluar. Bagaimana kondisi istri saya, dok? Tanya Syafiq. Istri Anda mengalami stres dan tertekan hingga kondisinya seperti ini. Pingsannya juga karena anemia. Tapi alhamdulillah kondisinya sekarang stabil setelah diberikan obat. Jelas dokter. Bukan karena akan melahirkan, dok? Bu Nining juga ikut bertanya. Tadi hanya kontraksi palsu. Kalau ada apa-apa langsung saja panggil saya. Dokter itu langsung pamit. Syafiq dan Bu Nining masuk ke dalam ruangan itu. Seperti yang tadi diminta pada Eva. Ruangan VVIP sudah disiapkan oleh Eva. Yang mengganggu pikiran Syafiq adalah faktor yang membuat istrinya sampai seperti ini. Di mata Syafiq tidak ada yang mencurigakan pada Alika belakangan ini. Alika juga tidak bercerita apapun. Biasanya jika ada masalah, Alika pasti ada cerita, bahkan masalah sekecil apapun. Tapi dokter mengatakan jika Alika stres dan tertekan. Entah apa yang dipikirkan oleh Alika. Kalian gak ada masalah kan? Tanya Bu Nining memastikan. Nggak ada, Mi. Lika juga kalau ada apa-apa pasti cerita. Belakangan ini juga Lika biasa-biasa aja, nggak kelihatan kayak banyak pikiran, papar Syafiq. Alhamdulillah, kita cepat-cepat bawa Lika ke sini. Bu Nining berbicara sambil menatap menantunya yang terbaring lemah. Iya, Mi. Syafiq menggenggam tangan sang istri, mencium punggung tangan wanita itu yang kini suhunya sudah mulai normal kembali. Sebentar lagi azan asar berkumandang. Syafiq meminta sang ibu untuk menjaga Alika selama ia sholat. Ada musola di rumah sakit itu. Syafiq bergegas pergi. Bu Nining juga bersiap-siap untuk sholat. Di dalam perlengkapan yang dibawa Syafiq ada sajadah dan juga mukena yang disiapkan. Jangan pergi. Alika bergumam dalam tidurnya. Cairan bening bahkan merembes meski matanya tertutup rapat. Syafiq yang ketiduran langsung terbangun karena suara sang istri. Ia mengelus pipi Alika yang terus bergumam mengatakan hal yang sama. Sayang, bangun. Syafiq mencoba membangunkan Alika. Wanita itu sepertinya bermimpi buruk. Jangan pergi. Syafiq menepuk pelan pipi Alika.
"Alika, bangun." Mata wanita itu terbuka. Ia menatap Syafiq lalu memanggilnya. "Mas, kenapa? Mimpi buruk ya?" Syafiq menghapus jejak air mata istri dengan lembut lalu menyodorkan air minum. "Mas, jangan pergi," pintanya dengan suara parau. "Mas gak kemana-mana sayang. Mas di sini." Alika begitu kuat menggenggam tangan Syafiq, seolah-olah takut jika suaminya itu akan pergi. Gelagat Alika sudah membuat Syafiq bertanya-tanya. Tapi ia tidak ingin memaksa istrinya untuk bercerita. Syafiq memaksa Alika untuk makan, meski hanya beberapa suap saja, karena ada beberapa obat yang diresepkan oleh dokter untuk diminum. Bu Nining pulang karena Safa dan Hana rewel. Mereka sepertinya bisa merasakan kondisi ibunya. "Sholat asar dulu ya, ini masih jam 5 lebih. Mau tayamum?" Alika menggelengkan kepalanya. "Aku mau wudhu pakai air aja, Mas," pintanya. Syafiq membantu Alika untuk berdiri. Wanita itu menolak digendong karena mampu untuk berjalan. Hanya saja, ia minta dipapa oleh Syafiq. Untuk sholat, Alika tidak mampu berdiri. Ia sholat sambil duduk di ranjangnya. "Anak-anak sama siapa?" tanya Alika saat Syafiq memasangkan mukena padanya. "Umi ada di rumah. Bi Marti sama Nina juga di sana. Sekarang jangan memikirkan sesuatu yang ganggu pikiran kamu ya," nasihati Syafiq. Lelaki itu duduk di sofa menunggu istrinya selesai sholat. Syafiq merogoh saku celananya, berniat kembali menanyakan kondisi si kembar. Tapi ternyata ponselnya mati karena habis baterai. Ia juga tidak membawa charger. Dalam kondisi panik, Syafiq tentu tidak akan mengingat hal yang sepele itu. Ia meraih Al-Quran yang berada di atas meja, membacanya untuk menenangkan hati. Begitu fokus membaca ayat suci sampai tidak menyadari Alika yang selesai terus memandanginya. Alika menjerit membuat Syafiq langsung beranjak. "Kenapa?" tanya Syafiq cemas. "Dedeknya nendang keras banget, Mas," terang Alika dengan tangan yang mengelus perutnya yang sudah semakin turun. Pertanda jika ia akan segera melahirkan. Syafiq menempelkan telinganya di perut Alika dan bisa merasakan pergerakan anaknya di dalam sana. Senyum merekah di wajah Syafiq. Ia tidak sabar untuk bertemu langsung dengan anak ketiganya itu. "Masya Allah, Dede udah gak sabar ya ketemu Abi sama Umi." Syafiq menghujani perut Alika dengan ciuman, saking bahagianya. Ada rasa takut juga dirasakan Syafiq, mengingat istrinya akan kembali merasakan sakit yang bahkan rasanya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Tapi bagi para ibu yang baru saja melahirkan, sakit itu bisa langsung terobati dengan melihat sang buah hati. "Mas, aku pengen mangga," ujarnya. "Mangga matang?" Alika mengangguk. "Ya udah, Mas pesan online aja. Ada yang lain gak?" "Enggak ada." Syafiq mendesak kecewa saat mengingat baterai ponselnya habis. Ia terpaksa harus membeli sendiri di depan rumah sakit yang menjual buah-buahan. Syafiq akan meminta salah satu perawat untuk menemani Alika. "Mas tinggal sebentar gak apa-apa?" "Iya, cuma ke depan doang kan." Lelaki itu keluar dari ruangan. Pintu ruangan bahkan belum tertutup. Suara barang yang pecah membuatnya kembali masuk. Ia kaget melihat Alika yang kembali meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Wanita itu tadi hanya berniat untuk mengambilkan air minum, tapi kram dan sakit di perutnya membuat gelas di tangannya lolos begitu saja.
Sakit, Mas. Alika mencengkram seperih dengan kuat. Rasa sakit itu lebih kuat daripada sebelumnya. Taufik langsung menekan tombol merah yang berada di atas ranjang untuk memanggil dokter. Sabar ya, sebentar lagi dokter datang, ujar Safik dengan tangannya yang mengelus perut Alika. Alika sebisa mungkin mencoba tenang. Ini yang dulu dirasakan saat akan melahirkan. Jika semakin panik, rasa itu akan semakin terasa. Dokter datang dan memeriksa Alika, mengatakan jika Alika sudah pembukaan 1. Safik semakin deg-degan karena Alika benar-benar akan melahirkan. Tidak sama seperti sebelumnya, pembukaan kehamilan kedua ini beranjak sangat jauh hingga membuat wanita itu tersiksa. Sebelumnya Safik menawarkan untuk melakukan operasi sesar jika memang Alika tidak mampu. Insya Allah aku kuat, Mas. Rasanya sama seperti melahirkan si kembar. Bedanya ini durasinya lumayan lama, ujar Alika bergurau. Dalam kondisi seperti ini, ia masih bisa bercanda untuk mencairkan suasana, karena Safik terlihat tegang. Dari sore hingga bertemu pagi, kontraksi terus dirasakan oleh Alika. Tapi pembukaan belum kunjung bertambah. Ia baru saja pembukaan 4. Lambat memang, tapi Alika masih bisa menahannya. Ia percaya semua rasa sakit itu akan menjadi pahala baginya. Senyum di wajah Alika bahkan tidak pernah luntur. Wanita itu hanya membayangkan akan segera bertemu anaknya. Rasa sakit yang dirasakan akan segera terbayarkan. Mas, minum. Safik menyodorkan sedotan pada Alika dengan tangan kiri yang berada di pinggang sang istri dan tidak berhenti mengelusnya. Aku tadi udah telepon Tante Nining. Sebentar lagi dia kesini katanya, ucap Eva. Kebetulan pagi itu Eva datang. Safik langsung memintanya untuk menghubungi Bu Nining. Ada telepon rumah sakit, tapi Safik tidak tahu nomor ponsel ibunya. Makasih ya, Fah. Aku pamit ya, soalnya banyak pasien. Eva pamit dan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Alika dan Syafiq, juga seorang perawat yang berjaga, karena pembukaan Alika masih belum lengkap. Atas permintaan Alika, Safa dan Hana dibawa ke rumah sakit. Mas, iya sayang, maaf ya, aku banyak salah sama kamu. Aku sering membangkang, sering nyusahin kamu, tutur Alika. Safik menggelengkan kepalanya. Entah kenapa, air mata langsung mengenang di pelupuk mata saat mendengar permintaan maaf yang begitu tulus dari sang istri. Enggak sayang, enggak perlu minta maaf. Udah jangan ngomong macem-macem. Perbanyak zikir ya. Nasihat Safik. Lelaki itu juga tidak hentinya terus membacakan doa tepat di telinga Alika. Bu Nining datang ikut menemani Alika. Seperti permintaan wanita yang akan melahirkan itu, yang ingin bertemu dengan kedua anaknya. Mereka adalah sumber kekuatan lain untuk Alika. Cium dedeknya, Safik mengarahkan Safa untuk mencium perut Alika, begitupun dengan Hana. Safa dan Hana bahkan memeluk erat perut sang ibu. Alika semakin memiliki kekuatan dengan kedatangan kedua buah hatinya. Masya Allah, pintarnya anak Umi. Saking semakin siang, Alika merasakan kontraksi terus-menerus. Pembukaannya bahkan sudah lengkap. Ditemani oleh suaminya, Alika kembali bertaruh nyawa. Rileks ya, jangan tegang. Yuk, tarik nafas terus tiup pelan-pelan. Alika mengikuti instruksi. Kali ini memang ia ditangani oleh orang yang berbeda saat ia melahirkan si kembar. Ia juga merasa lebih tenang, meskipun rasa sakit mendera. Syafiq menggenggam tangan Alika. Sebelahnya lagi mengusap keringat yang membanjiri wajah sang istri.
Tiup aja ya, jangan ada ngeden, tegurnya. Alika kembali mengambil nafas dalam. Tubuhnya sudah tidak bertenaga. Tapi demi sang buah hati tercinta, ia kerahkan semua sisa tenaganya. Ayo, kepalanya sudah kelihatan. Alika sempat tersenyum, dan untuk terakhir kalinya, ia meniup hingga bayinya itu keluar. Alika menatap Syafiq yang tersenyum menatapnya. Mata wanita itu perlahan tertutup. Bu Rita baru saja pulang dari Bandung menyelesaikan pekerjaannya. Ia sama sekali tidak mengaktifkan ponsel karena tidak ingin diganggu. Pekerjaannya begitu banyak hingga ia tidak ingin sampai konsentrasinya terganggu. Wanita parubaya itu meraih ponselnya, ingin menghubungi Alika karena merindukan cucu-cucunya. Baru saja ponsel diaktifkan, banyak notifikasi panggilan masuk dari Bu Nining dan juga Aluna. Bu, langsung ke Bogor ya, Alika mau lahiran. Satu pesan dari Aluna yang dibaca oleh Bu Rita. Itu pun sudah 2 jam yang lalu. Ia langsung beranjak segera pergi ke sana. Nama Azam tertera di layar ponsel Bu Rita. Berpikir jika cucu ketiganya sudah lahir. Enggak, kamu bohong kan? Enggak mungkin, Zam. Tubuh Bu Rita merosot mendengar apa yang dikatakan oleh Azam. Sang asisten rumah tangga yang melihat itu langsung mendekat. Bu, ibu kenapa? Dan selesai teman. Tiba-tiba kenapa ya? Bu Rita terkejut mendengar telepon dari Azam. Penasaran? Jangan lupa like, komen, serta subscribe agar bisa tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.